Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama channelnya Dimas Ilham Official, channel yang membahas tes seputar CPNS. Nah, buat teman-teman yang baru gabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Semoga teman-teman yang sudah melakukan itu semua di tahun 2023 ini, teman-teman bisa diterima tes CPNS. Nah, pada video kali ini saya akan berbagi 5 soal yang daging tentang tes karakteristik pribadi. Banyak orang yang gagal di tes karakteristik pribadi atau TKP, padahal TIU dan TWK-nya tinggi. Memang TKP ini bagi sebagian orang sangat susah karena jawabannya hampir-hampir mirip, dan harus kita dituntut mencari jawaban dengan skor yang paling tinggi. A, B, C, D, E itu ada skornya, jadi kita harus mencari yang paling tinggi. Langsung aja tanpa basa-basi. Nomor 1. Pada sebuah rapat, Anda mengajukan usulan untuk perbaikan kinerja organisasi. Atasan Anda tidak setuju dengan usulan Anda karena membutuhkan biaya yang sangat besar. Sikap Anda adalah: A. Mencari alternatif usulan lain yang lebih realistis. B. Mencari alternatif usulan lain yang bisa melibatkan banyak pegawai. C. Mencari alternatif usulan lain yang tidak memakai biaya. D. Menerima hasil rapat dengan penuh ketidakpedulian. E. Mengeluarkan biaya pribadi untuk kantor. Silahkan teman-teman dapat menjawab di kolom komentar. Nomor 1 ini yang paling tepat apa? Langsung aja dijawab ya. Usulan perbaikan kinerja ya, Anda mengusulkan. Usulan itu ditolak karena membutuhkan biaya besar. Apa yang dilakukan ketika dalam posisi seperti ini? Jawaban yang tepat adalah yang A, mencari alternatif usulan lain yang lebih realistis. Jadi kita melihat kondisi kantor seperti apa dalam kita menyampaikan usulan. Jawaban dengan skor tinggi nomor 2 yang C, alternatif usulan yang tidak memakai biaya. Nampaknya kok susah kalau nggak pakai biaya. Zaman sekarang itu biaya hampir ada di sektor manapun. Yang ketiga, mengeluarkan biaya pribadi untuk kantor. Yang keempat, B, mencari alternatif usulan lain yang bisa melibatkan banyak pegawai. Yang terakhir adalah yang D, menerima hasil rapat dengan penuh ketidakpedulian. Jadi nomor 1 ini teman-teman ya, nomor 1 ini kita diajak untuk berpikir solutif. Ada masalah organisasi ya, bagaimana perbaikannya? Kita menyampaikan usulannya ditolak. Nah kemudian karena biayanya besar, nah itu kan masalah lagi tuh. Nah kita dituntut untuk berpikir solutif ya, gimana caranya membuat sebuah usulan yang realistis. Nah itu sangat penting ketika kita menjalani dinamika dunia pekerjaan, khususnya pegawai negeri sipil. Lanjut ke soal nomor 2. Kantor tempat Anda bekerja sedang mengalami masalah internal. Antar pimpinan tidak harmonis dan terkesan saling menjatuhkan. Sikap Anda sebagai seorang pegawai adalah: A. Saya akan memberitahukan masalah ke pihak luar sebagai bentuk keterbukaan informasi publik. B. Saya akan meminta bantuan instansi lain untuk menyelesaikan masalah. C. Saya akan menjaga sikap agar bisa fokus bekerja maksimal sesuai dengan tugas dan fungsi. D. Saya akan fokus bekerja. E. Masalah pimpinan biarlah mereka yang menyelesaikan. Silakan teman-teman dapat menjawab. Kita jawab ya. Ada masalah internal, antar pimpinan saling menjatuhkan, tidak harmonis ya. Anda sebagai seorang pegawai ya, sebagai seorang pegawai ini dicatat. Ini bukan Anda sebagai seorang pimpinan, tapi seorang pegawai. Jawaban yang tepat adalah yang C. Saya akan menjaga sikap agar bisa fokus bekerja maksimal sesuai dengan tusi. Nah, ini yang paling tepat, yang C ya. Yang kedua adalah yang D, saya akan fokus bekerja. Yang ketiga,
Yang B, saya akan minta bantuan instansi lain. Ya, ini gimana caranya? Ya. Yang nomor 4, yang E, masalah pimpinan biarlah mereka yang menyelesaikan. Nah, kita ini ada ketidakpedulian. Ya. Yang terakhir yang A, ini kalau ada masalah internal jangan dipublikasikan, ya, karena ini bisa menjadi aib bagi organisasi. Artinya di sini adalah yang pengen disampaikan, yang pengen ditekankan adalah sikap. Ya, dalam kita menghadapi dinamika itu bentrokan, ya, ego itu bisa terjadi. Pada kondisi seperti itu sikap kita sebagai pegawai itu apa? Ya, kita harus bisa menjaga sikap, memposisikan diri kita sebagai pegawai yang netral, ya, dan kita fokus saja pada tugas dan fungsi kita. Tidak perlu ikut campur, ikut manas-manasi, itu nggak perlu. Nah, di sini poin yang ingin ditekankan adalah menjaga sikap sebagai seorang pegawai. Lanjut, nomor 3. Anda berada di lingkungan pekerjaan yang tidak sehat. Kondisinya terpecah menjadi 2 kubu yang sangat membuat tidak nyaman untuk bekerja. Sikap Anda adalah A. Tetap bekerja untuk tidak terpengaruh dengan kondisi yang terjadi. B. Memutuskan untuk ikut salah satu kubu atas nama membela kebenaran. C. Tetap bekerja dan fokus mencairkan anggaran negara untuk menjadi uang transport perjalanan dinas. D. Mencoba berkontribusi dengan menjadi penengah meskipun sulit. E. Memperbanyak perjalanan dinas agar tidak di ruangan. Silakan untuk dapat menjawab. Anda berada di lingkungan pekerjaan yang tidak sehat. Artinya di lingkungan pekerjaan itu ada 2 kubu, ya teman-teman kita mungkin ya terpecah menjadi 2 kubu, itu sangat mungkin. Dan di situasi kayak gitu itu bikin nggak nyaman. Ya. Sikap yang tepat adalah yang paling tinggi nilainya. Yang D, mencoba berkontribusi dengan menjadi penengah. Ya, meskipun sulit, ya, tapi udah berusaha menjadi penengah. Itu sikap paling tepat dan paling tinggi nilainya di antara jawaban yang lain. Yang kedua adalah yang A, ya, tetap bekerja tidak pengaruh dengan kondisi yang terjadi. Ya, dan yang E, memperbanyak perjalanan dinas, ya, agar tidak di ruangan. Kemudian yang C, tetap bekerja, ya, dan fokus, ya, mencairkan anggaran. Meskipun ini juga nggak baik ini. Kemudian yang terakhir yang B, ya, ini lebih nggak baik lagi karena ikut salah satu kubu gitu. Nah, poin yang ingin ditekankan di nomor 3 ini adalah sebagai seorang pegawai negeri sipil, kita harus bisa menjadi seorang penengah. Ya, jangan sampai ketika ada yang tidak harmonis, kita menjadi ikut-ikutan. Harus kita menjadi seorang penengah supaya kinerja itu bisa berjalan dengan kondusif dan nyaman. Sebelum lanjut ke soal nomor 4, jangan lupa teman-teman bisa like, comment, share, subscribe. Saya tunggu ya. Nomor 4. Anda memiliki rekan kerja seorang fans klub sepak bola. Dikarenakan tim kesayangannya kalah 7-0, rekan kerja Anda menjadi tidak semangat dalam bekerja. Tugas-tugas banyak ditinggal karena tidak sedang berada pada titik etos kerja terbaik. Sikap Anda sebagai seorang teman adalah A. Mengajak komunikasi dan memberikan pengarahan untuk profesional dalam bekerja. B. Menghibur rekan kerja dengan mengajak makan siang bersama. C. Mengerjakan tugas rekan kerja yang terbengkalai. D. Menasihati rekan kerja untuk tidak terlalu fanatik terhadap klub sepak bola jika bisa mengganggu pekerjaan. E. Mendiamkan saja dan tetap fokus pada pekerjaan sendiri. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Anda memiliki teman kerja, ya, karena tim kesayangannya sepak bola itu kalah 7-0, terus menjadi tidak semangat karena mungkin bad mood, ya, kalah. Pada posisi seperti ini, sikap yang tepat adalah yang A. Mengajak komunikasi dan memberikan pengarahan untuk profesional dalam bekerja. Nah, itu meskipun tim kesayangannya kalah, ya jangan dibawa-bawa ke kantor. Itu kan masalah fanatik, fans itu kan urusan pribadi. Jangan dicampur adukkan sama kantor.
Yang poin kedua, jawaban yang tertinggi adalah yang D, menasihati tidak terlalu fanatik jika bisa mengganggu pekerjaan. Yang ketiga yang B, menghibur dengan mengajak makan siang. Yang keempat yang C, mengerjakan tugas rekan kerja yang terbengkalai. Dan yang terakhir adalah mendiamkan saja dan tetap fokus pada pekerjaan sendiri. Ini egois ya, kalau egois itu biasanya susah untuk bekerja dengan tim. Nomor 4 ini poin yang ingin disampaikan adalah kita memiliki caring ya, kepedulian terhadap teman kerja. Kalau teman kerja kita nggak semangat ya, kita coba tanya ya, kita arahkan, kita ajak ngobrol supaya ya, bisa semangat lagi dan kinerja organisasi, kinerja kantor bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Lanjut ke soal nomor 5. Anda mendapatkan tugas dari atasan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah dikerjakan. Anda sama sekali tidak punya pengalaman dan keilmuan terkait hal tersebut. Sikap Anda adalah A, menolak tugas dan beralasan tidak bisa mengerjakan daripada hasilnya buruk. B, mencoba melobi atasan untuk mendelegasikan tugas kepada teman lain. C, bertanya kepada atasan dan rekan kerja lain terkait bidang pekerjaan yang belum bisa untuk mempelajarinya. D, mempelajari pekerjaan yang belum bisa. E, mendelegasikan tugas ke rekan kerja lain. Silakan teman-teman untuk dapat menjawab di kolom komentar. Nomor 5 ini jawabannya apa? Langsung saja dijawab ya. Mendapatkan tugas dari atasan yang belum bisa sama sekali. Maka jawaban yang tepat dan paling tinggi nilainya adalah yang C. Bertanya kepada atasan dan rekan kerja lain terkait bidang pekerjaan yang belum bisa untuk mempelajarinya. Nah, kita akan belum bisa ya, kita bertanya, malu bertanya sesat di jalan. Setelah bertanya kita mencoba pelajari dan kita bekerja. Nah, yang jawaban yang kedua adalah yang D ya, mempelajari pekerjaan yang belum bisa. Yang ketiga yang B, melobi atasan, delegasi teman lain. Yang keempat yang E, mendelegasikan tugas ke rekan kerja lain. Dan yang nilainya paling rendah adalah menolak tugas. Nah, di sini adalah sebuah inisiatif ya. Inisiatif ketika kita mendapatkan pekerjaan yang itu masih asing buat kita, jangan pernah menolak perintah tugas dari atasan. Ketika kita memang belum bisa ya kita jujur tanya bagaimana ini, bagaimana. Dan kita mencoba pelajari. Kemudian setelah pelajari kita kerjakan. Seandainya sudah kita kerjakan kita nggak bisa, kita ngomong lagi ke atasan, saya tidak bisa, saya tidak mampu. Ya pasti atasan akan mendelegasikan ke orang lain. Tapi biasanya ya setiap pekerjaan yang kita pelajari itu insya Allah kita pasti akan bisa mengerjakan. Nah, di sini adalah sebuah inisiatif untuk mau belajar, mau mengembangkan potensi, mau menambah ya keilmuan dan kemampuan. Cukup sekian video pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.